Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ketemu lagi di pertemuan ketiga ya minggu ini. Jadi tentang model IRD atau Entity Relationship Diagram ya. Jadi bagaimana kita menggambar IRD yang benar. Nanti kita akan pelajari di pertemuan ini. Ya, kita lihat dulu di yang pertama konsep IRD. Jadi IRD ini berupa notasi grafis ya. Jadi berupa gambar dalam bentuk notasi-notasi. Nanti kita lihat seperti apa notasinya ya. Ya notasinya nggak banyak gitu ya. Kemudian IRD ini masuk ke dalam data konseptual. So, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu ada level konseptual ya, level internal, level konseptual, level eksternal gitu ya. Khusus yang untuk IRD itu masuk ke dalam konseptual. Karena di level konseptual sudah dijelaskan sebelumnya itu terdapat entitas, atribut, dan relasinya. Jadi entitas, atribut, dan relasi itu ada semua di dalam IRD, ya. IR diagram. Ya, jadi semua bisa terlihat di diagram. Gitu. Kemudian, di dalam IRD itu kita memodelkan, menggambarkan struktur datanya. Jadi struktur data ini ya yang kita sebut itu dengan atribut ya. Atribut ini yang menjelaskan entitas. Kemudian dan hubungan antar data. Hubungan antar data istilahnya sudah paling ketahui namanya adalah relasi ya, relasi. Jadi IRD itu ada atribut dan relasi gitu. Kemudian kalau kita menggambar IRD, harapannya dua pertanyaan yang di bawah ini wajib bisa dijawab dari gambar IRD. Yang pertama, data apa yang diperlukan. Jadi kita bisa melihat dari IRD sekalian data apa yang diperlukan. Ya. Misalnya, misalnya data mahasiswa ya, di dalamnya ada data-data ya, ada data NIM, ada nama gitu ya, ada alamat, ada prodi dan lainnya gitu ya. Jadi itu semua bisa terlihat di IRD. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain? Jadi yang pertanyaan kedua ini kita melihat relasinya ya antar entitas. Jadi kalau entitas itu nama lainnya ya nama tabelnya gitu ya. Ada tabel mahasiswa berarti entitas mahasiswa, ada tabel dosen berarti entitas dosen. Jadi setara dengan nama tabel di dalam basis data. Kemudian kita lihat pengertian entitas. Entitas adalah objek di dalam dunia nyata. Ya. Bisa berupa objek fisik yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata. Misalnya rumah, manusia, kendaraan, peralatan, itu bisa kita lihat semua dengan mata, bisa kita sentuh juga. Kemudian bisa juga objek itu berupa konsep, ya. Jadi yang ya kasat mata lah gitu. Ini bisa berupa pekerjaan, perusahaan, rencana, dan kasus. Bisa juga contohnya lain. Kemudian entitas di sini harus bisa memiliki perbedaan atau identifikasi yang nilainya unik gitu ya, terhadap objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya itu dikumpulkan. Jadi misalnya
ada tabel mahasiswa, di dalamnya ada data-data kalian ya, ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Nah, setiap mahasiswa itu bisa diidentifikasikan kalau dia adalah mahasiswa 1 gitu ya. Dan melihat data-data yang terisi di dalam tabel mahasiswa. Yang unik itu adalah biasa kita sebut dengan privilege ya. Jadi nilainya unik. Nah, kalau tabel mahasiswa berarti nilai yang unik itu adalah NIM-nya. Jadi nggak mungkin mahasiswa lain memiliki NIM yang sama dengan kita. Kemudian atribut, ya atribut ini menjelaskan entitas itu apa. Ya. Jadi tanpa adanya atribut, suatu entitas yang nggak bisa kita sebut entitas. Ya. Soalnya kita buat entitas, tapi ternyata nggak punya apa atribut di dalamnya. Ya, kalau seperti itu ya kita tidak bisa menyebutnya dengan entitas, ya dengan entitas karena dia tidak memiliki atribut. Kemudian di dalam IRD, ya, atribut merupakan label atau leader suatu field dalam basis data. Jadi atribut ini, kalau tadi kan entitas itu nama tabelnya ya. Kalau atribut itu adalah label atau nama-nama dari kolomnya, ya. Itu kita sebut dengan atribut. Contohnya misalnya entitas pegawai, tabel pegawai itu memiliki kolom-kolom atau atribut NIP, nama, alamat, nomor HP, dan lainnya. Ini ada contoh entitas mobil atau kendaraan. Dalam membuat atribut itu sebaiknya kita pikirkan dulu yang primary key ya. Lebih dulu itu kita pikirkan dulu primary key-nya apa. Nah, kalau mobil ini primary key yang nilainya unik itu adalah nomor mesin ya. Jadi semua kendaraan atau mobil tergantung nama entitasnya mau pakai kendaraan atau mobil. Itu primary key-nya adalah nomor mesin. Karena setiap kendaraan itu nggak memiliki nomor mesin yang sama ya. Mesin. Untuk nomor plat ya bisa saja dipalsukan gitu. Jadinya ada dua gitu. Jadi ada kemungkinan sama kalau nomor plat. Kalau nggak sama ada nomor mesin. Untuk yang lainnya nomor plat, merek, harga, warna, tentang pembuatan itu adalah atribut pelengkap ya. Untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang kendaraan mobil ini. Gitu. Kemudian ada entitas manusia. Nah, primary-nya apa ya? Bisa kita lihat dari KTP ya gitu ya, nomor pendudukan, ada NIK ya. Dan di dalam KTP itu kan ada banyak data ya atau atributnya gitu, yang bisa kita jadikan sebagai atribut. Nah, kan kalau membuat atribut nggak mesti mengarang gitu ya. Kita bisa lihat sumbernya, misalnya KTP gitu. Jadi apa yang tertampil di KTP bisa kita jadikan sebagai atribut. Jadi nggak mesti kita yang karang sendiri. Kalau mau ditambah ya silakan. Kemudian notasi IRD. Jadi ada bentuk kotak ini himpunan entitas dan yang lingkarannya atribut ya, atribut atau elips ya, bentuknya elips. Kemudian selanjutnya ada yang bentuknya diamond, itu adalah himpunan relasi. Dan yang terakhir ada link, ya garis penghubung antar entitas atau entitas dengan atribut itu dihubungkan dengan link. Ya, notasi standar IRD seperti ini. Ya.
Nanti kita lihat ada notasi tambahan di belakang. Ini kita lihat entitas. Misalnya kan sudah tadi ya. Kita lihat contohnya saja. Jadi notasi ARD ya cukup sederhana. Gambarnya kotak di dalamnya ada nama entitasnya. Pekerja itu adalah entitasnya. Kemudian atribut. Atribut itu yang tadi ya, notasinya elips. Warna item, ukuran item, deskripsi item adalah atributnya. Dihubungkan menggunakan link ya, menggunakan link ke entitas yang berhubungan dengan atribut ya, barang ya, item. Kemudian relasi, relasi tadi simbolnya ini ya, diamond ini ya, bentuk diamond. Nah ini jadi menghubungkan antar entitas ya, misalnya di sini adalah entitas mahasiswa dengan entitas kuliah. Nah, mahasiswa jadi menggunakan kata kerja di dalam relasi ini ya dituliskan. Jadi kita belajar bagaimana membacanya ya. Kemudian di sini mahasiswa, kalau kita baca itu mahasiswa mengikuti kuliah ya. Jadi dibaca juga sebaliknya, kuliah diikuti mahasiswa. Ya. Kemudian di sini ada atributnya ya. Ada primary key-nya untuk mahasiswa, nomor mahasiswa, primary key untuk kuliah, kode mata kuliah, kode MCK ya. Kemudian ada ini kode mata kuliah dan nomor mahasiswa yang ada di relasi ini itu merupakan foreign key ya. Jadi kunci yang dipinjam dari entitas lain supaya terjadi relasi. Nanti bisa di mungkin untuk penempatan ini kenapa harus direlasi gitu ya. Kenapa foreign key-nya direlasi, kenapa nggak di entitasnya gitu ya, entitas satunya lagi gitu. Nanti bisa kita lebih spesifik di pertemuan berikutnya ya dalam menentukan kenapa dia harus di relasinya ya. Dari gambar yang tadi itu akan terbentuk kira-kira 3 tabel ya. Terbentuk kira-kira 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel kuliah, dan tabel relasinya ya. Tabel relasi bisa terserah pakai nama apa, bisa pakai tabel sesuai dengan nama relasinya, tabel mengikuti, itu nama lain ya nggak masalah. Kalau di sini misalnya nama tabel nilai ya. Jadi ada tabel nilai yang memiliki hubungan atau relasi dengan tabel mahasiswa dan tabel kuliah. Ya, jadi dalam tabel nilai ini ada kode mahasiswa, nomor mahasiswa, dan nilai ya, tambahan atribut baru. Nanti bisa dipikirkan kenapa nilai itu kok nggak ditaruh di mahasiswa gitu ya. Kenapa nilai itu nggak ditaruh di entitas kuliah. Kalau ditaruh di entitas mahasiswa dan kuliah nanti ya akan salah gitu ya. Database-nya isinya bakalan salah gitu. Kalau mahasiswa, kalau kita taruh nilai, nomor mahasiswanya 001 namanya A, nilainya A. Nggak tahu kita mata kuliah apa dia. A. Salah juga kan. Sebaliknya kode kuliah kita taruh A. Apa nilai kok ribetnya. Misalnya kode mata kuliah auto gitu ya. Seperti misalnya 002. Mata kuliahnya auto. Nilainya A. Nah, otomatis kan siapapun mahasiswa yang mengikuti auto itu ya nilainya A gitu. Yang sudah di set di tabel kuliah itu
nilai mata kuliah alfa itu adalah A. Jadi salah juga, makanya di relasi. Kalau di relasi nanti mahasiswa satu yang mengikuti kuliah alfa gitu ya, dapat nilai A. Nanti ada mahasiswa dua yang mengikuti kuliah SPD dapat nilai misalnya B+. Nah, jadi bisa kelihatan format nilai yang benar, gitu. Format tabel yang benar. Ini tabelnya ya, nilai tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah serta tabel relasi. Kemudian selanjutnya, ini ada konvensi atau rekomendasi penamaan ya. Jadi pilih nama untuk entitas, atribut, dan relasi yang menggambarkan maknanya. Jadi kita tulis nama entitas, atribut, dan relasi itu ya sebenarnya sesuai dengan maknanya atau kondisinya ya. Supaya lebih mudah kita dalam membacanya. Seperti tadi, ini ya, mahasiswa yang nama relasinya mengikuti kuliah. Kata mengikuti ini ya kalau bisa menghubungkan antar entitas ini. Jadi mahasiswa mengikuti kuliah gitu ya. Nanti kalau memiliki kita ganti memiliki ya salah juga ya, mahasiswa memiliki kuliah. Yang salah ya, nggak sesuai dengan makna. Kemudian selanjutnya gunakan nama tunggal untuk entitas. Jadi sebenarnya pakai nama tunggal. Kalau nggak bisa ya, kalau misalnya ada dua kata ya dipakai underscore ya, underscore atau digabung gitu ya. Nah, yang penting dia ya, pokoknya hindari pakai spasi ya. Karena bisa spasi. Nah, di sini ada nama mahasiswa nih. Ada spasi nih. Spasi. Hindari ya, dihindari. Itu bisa dibuat seperti ini, nama, cuma skor gitu ya. Ingat, ya. Atau bisa juga nama siswa. Jadi kalau spasi ini karena kita nanti belajar query, nanti akan dianggap dua variabel yang berbeda gitu ya. Padahal anggapan kita, oh ini hanya satu variabel saja. Dan sebenarnya kayak dianggap satu variabel oleh script query-nya ya jangan pakai spasi ya, kalau pakai underscore atau disambung saja. Gitu. Kemudian selanjutnya nama entitas cenderung menggunakan kata benda ya. Dan nama relasi cenderung menggunakan nama kata. Jadi tadi kan relasi mengikuti ya. Mahasiswa mengikuti kuliah, mengikuti kata kerja gitu. Sekarang kita lihat kardinalitas ya. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Bentuknya ada 4, ada one to one, satu ke satu ke banyak ke satu, banyak ke banyak ya, many to many. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Ini ya, jadi satu ke satu, one to one. Kita lihat saja contohnya ya, contohnya. Jadi cara membacanya itu harus dua arah ya, bolak-balik gitu ya.
dan kita mengecek logikanya apakah sudah benar atau enggak. Jika dari kardinalitasnya ya, dari satu ke satu. Di sini ada contohnya, ada entitas supir dan mobil ya. Dan relasinya penugasan. Jadi bagaimana kita buat kalimat sesuai nggak logikanya gitu ya, itu yang perlu kita cek. Misalnya di sini ada supir, jadi satu ya, kalau ada satu ya berarti satu supir ditugaskan untuk satu mobil. Betul nggak kira-kira kalian? Betul. Satu supir ditugaskan untuk satu mobil. Betul ya? Betul. Iya, Pak. Satu supir ditugaskan untuk satu mobil. Satu mobil. Itu kan supir ke mobil. Kita baca sebaliknya, mobil ke supir. Satu mobil, nah, pokoknya dibuat kalimat yang bisa menjadi satu kalimat ya. Satu mobil, penugasannya ke satu Satu supir. supir. Itu langsung atau enggak logika. Satu mobil, penugasannya ke satu supir. Betul atau enggak? Betul, Pak. Kalau dilihat dari satu sopir ke satu mobil. Betul ya. Nah, karena dua arah itu kalimatnya betul gitu ya. Jadi kardinalitasnya yang satu-satu udah betul. Misalnya nanti ketemu yang misal supir ke mobil, kita baca kalimatnya sudah betul ya. Tapi ada kala mobil ke supir gitu ya, ternyata kurang tepat logikanya gitu ya. Terus seperti itu salah satu aja nggak sesuai, ya, ada kemungkinan ya harus diganti kardinalitas yang lain, jangan satu ke satu. Diganti yang lain, ke satu ke M, M ke satu atau M ke M atau banyak ke banyak. Jadi banyak tuh bisa kita singkat dengan M atau N. Oke. Kemudian ini satu ke banyak. Ya, kita lihat contohnya. Ini ada entitas kelas dan siswa. Dan relasinya adalah berisi. Kita baca dari kiri ke kanan dulu ya. Satu kelas itu berisi banyak siswa. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Satu kelas berisi banyak siswa. Kan nggak mungkin satu kelas berisi satu siswa. Ya. Berapa kelas yang dibutuhkan? Kalau gitu ya, satu kelas berisi banyak siswa. Sebaliknya sekarang. Nah, kalau ada banyak atau M di depan, kita jangan bilang banyak siswa ya, tapi setiap siswa mengisi satu kelas. Betul atau enggak? Setiap siswa mengisi satu kelas. Kalau itu kan dari many to one kan, Pak? Enggak, kalimatnya betul enggak? Setiap siswa mengisi satu kelas. Kan bacanya kan Betul, Mang, bolak-balik. karena satu siswa hanya boleh satu Karena kelas. bisa Pak. jadi satu siswa itu Mana betul atau enggak? Setiap siswa Salah, kayaknya beda makna deh. mengisi satu kelas. Setiap siswa tuh kalian individu sendiri, setiap mengisi satu kelas. Betul atau enggak? Kalau menurut saya betul, Pak. Kalau yang lain gimana? Ya Betul, bisa dibilang betul, Pak. Pak. Betul mungkin, Pak. Soalnya ya benar betul. Karena berisi itu diubah menjadi mengisi, dan banyak siswa diubah jadi setiap. Setiap siswa mengisi satu kelas.
Misal saya mengisi satu kelas. Kalian nih siapa nih? Saya cari namanya nih. Aldi mengisi satu kelas juga. Andika mengisi satu kelas juga. Anissa mengisi satu kelas juga. Betul nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Betul ya? Ya, betul. Ya. Ya, Pak. Betul. Jadi bebas kelasnya di mana ya. Yang penting dia mengisi satu kelas. Satu. Ya. Oke. Ini kondisinya betul ya. Jadi kardinalitas 1 PM. Jadi M itu harus dibaca setiap ya? Kalau dia posisinya depan. Tapi kalau kita baca dari kiri ke kanan tadi banyak. Ini kan kalau kita baca dari kelas ke siswa ya. Satu kelas berisi ya, siswa, tapi banyak siswa. Satu kelas berisi banyak siswa. Kalau M-nya di depan baru baca setiap. Kalau di belakang tetap dibaca banyak. Oke, gimana? Oh ya, Pak. Ngerti, Pak. Karena ya, Pak ya. Karena siswa itu apa namanya? Tidak hidup jadinya menggunakan berisi diganti pakai kata kerja gitu. Mengisi kelas. Oke, ya. Jadi dibalik ya. Jadi. Pokoknya diatur aja kalimatnya. Mengisi, berisi, gitu. Seperti buat kalimat apa? Pasif dan aktif gitu ya. Kemudian selanjutnya banyak ke satu ya. Contohnya di sini adalah entitas siswa sama jurusan. Kita baca siswa ke jurusan. Kira-kira ada yang bisa baca nggak dari kiri ke kanan ini? Ada yang mau baca? M ke satu ya. Setiap siswa berkuliah di satu jurusan. Ya, setiap siswa berkuliah di satu jurusan. Betul nggak? Logikanya betul nggak? Kalimatnya sudah betul. Ya, setiap siswa kuliah di satu jurusan. Logikanya betul nggak? Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. Pak. Logikanya. Betul. Betul ya. Setiap siswa kuliah di satu jurusan. Kemudian boleh nggak di jurusan lebih dari satu? Setiap siswa kuliah di beberapa banyak jurusan. Tidak, Pak. Boleh kalau kuliah di luar negeri, Pak. Oh iya. Di sini belum ya. Tergantung kebijakan kampusnya, Pak. Sebenarnya bisa juga sih. Cuma yang jelas NIM-nya pasti beda gitu kan. Misalnya kalian kuliah di TI, yang satunya kuliah di mana? Di FKIP misalnya. Ya NIM-nya kan beda kan. Kalau TI kan F1D gitu ya. Nah kalau FKIP, nah formatnya beda NIM-nya kan. Nggak pakai F itu kalau nggak salah format fakultas ya. Itu format prodinya. Kalau kita baliknya gimana nih? Jurusan ke siswa. Satu jurusan diikuti kuliah oleh banyak mahasiswa. Nah, satu jurusan diikuti kuliah oleh banyak siswa. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Tunggu, Pak. Satu jurusan diikuti perkuliahan atau diikuti kuliah banyak siswa. Jadi buat Betul, Pak. kalimat seenak mungkin. Betul ya? Betul. Di Betul. dalam jurusan kan jurusan TI, misalnya jurusan elektro kan banyak siswanya ya. Siswanya. Ini sudah betul ya.
Kemudian selanjutnya yang keempat itu banyak ke banyak, many to many. Ini bacanya gimana nih? Setiap siswa mengikuti banyak mata kuliah. Ya, betul atau enggak? Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. setiap siswa mengikuti banyak mata kuliah. Kan kalian mengikuti banyak mata kuliah kan semester ini kan? Ya, jadi nggak hanya satu. Kalau sebaliknya gimana? Mata Setiap kuliah ke mata Setiap kuliah mata kuliah. ya, Banyak diikuti mata banyak kuliah. mahasiswa. ya, setiap mata kuliah diikuti banyak siswa. Siswa. Betul nggak? Iya, betul. Betul, Pak. Ya, betul ya. Soalnya SBD diikuti banyak siswa kan nggak hanya satu. Kemudian selanjutnya, nah ini pemetaannya ya. Pemetaan untuk tadi kardinalitas satu ke satu ya berarti satu semua gitu ya. Satu ke B1, dua ke B2, tiga ke B3, empat ke B4. Ya boleh yang lain ya, satu ke B2, tapi ya pilih salah satu gitu ya. Jangan dari satu one to one. Kalau one to many ya seperti ini yang B. Jadi satu ke banyak. Jadi di sini ada dua ya, satu ke B1 dan B2. Tapi di lapangan ya bisa saja berhubungan dengan semuanya ya, A1 ke B1 sampai B5. Jadi bebas ya, bebas ya kemana saja berelasinya, nggak dibatasi ya. Kalau many to one itu sama, kebalikan dari yang dia tadi. Jadi banyak ke satu gitu ya, kebalikannya. Kemudian many to many gitu ya. Ini A1, nah bisa ke banyak nih, A1 ke B1, ke B2, bisa juga A1 ke B3, A1 ke B4, seperti itu. Ya ini contoh aja gambarnya, tapi di lapangan nantinya ya bisa sangat banyak variatif ya, yang relasi yang terjadi di dalamnya. Sekarang kita uji pemahaman. Nah, ini ada soal nih, relasi antara entitas orang tua dan entitas mahasiswa pada SBD. Nah, bagaimana gambar relasinya dan kardinalitasnya gitu ya. Kira-kira entitasnya siapa ini? Siapa saja? Orang tua dan Orang tua dan mahasiswa. mahasiswa. Oh, itu ada mahasiswa ya. Saya gambar dulu ya. Letaknya ini ya. Ini untuk kotaknya dulu. Ini ya. Kelihatan kan gambarnya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Entitas, kita tulis namanya. Entitasnya siapa tadi? Ada berapa entitas? Orang Dua, tua. orang tua dan mahasiswa. Orang tua dan mahasiswa. Ya, bisa disambung, bisa pakai spasi, apa yang pakai spasi underscore gitu. Tulis orang tua. Kemudian mahasiswa ya. HS. Oke, nama relasinya apa kira-kira yang kita tulis di dalam diamond ini? Hmm,
memiliki, Miliki. Mempunyai. Mempunyai. Boleh sama aja sih harusnya memiliki. Mempunyai. memiliki, Memiliki aja ya. Membiayai. Ya. membiayai, Membiayai. Mempunyai. Memiliki aja ya. Maksudnya dia punya anak mahasiswa. Bisa punya anak di mana-mana gitu kan. Untuk kardinalitasnya gimana? Satu ke banyak, banyak satu, sebanyak Satu banyak. ke banyak. ya, Satu kok banyak. Satu ke banyak. Orang tua satu ya. iya satu orang Dihitung. tua, Oh iya, Saya sepasang. tulis Satu dulu ya. orang. Satu pasang nikah. Saya tulis dulu ya. Satu. Banyak ya tadi ya. M. Bacanya gimana nih? Satu orang tua memiliki banyak mahasiswa. banyak mahasiswa. Wah, betul atau enggak? Betul, Pak. Betul, bisa jadi. Betul ya. Kalau sebaliknya, Setiap mahasiswa mahasiswa memiliki satu orang tua. Satu orang tua. nah, betul juga ya. Sepasang orang tua. Apakah mahasiswa setiap mahasiswa memiliki banyak orang tua? Salah ya. Iya, Satu Pak. orang Salah. tua. Yang tepat. Karena orang tua kan juga satu. Oke ya, jadinya 1M ya. Satu ke banyak. Kemudian selanjutnya, kedua, relasi antara buku yang dipinjam dan mahasiswa peminjam buku. Misalnya apa sih? Buku dan mahasiswa. Identitasnya. Dan mahasiswa. Atau mahasiswa meminjam buku bisa. Identitasnya. Sudah dulu nih. Buku. 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 Sudah mahasiswa ya. Iya. Nama relasinya. Meminjam. Dipinjam buku. Pinjam. Meminjam. Pinjam. Dipinjam. Dipinjam ya. Dipinjam. Pinjam. Dipinjam. Pinjam. 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 Jadi sesuaikan kalian soalnya ya. Kalau kardinalitasnya gimana? Buku. Banyak ke banyak. Mahasiswa Buku banyak. meminjam banyak. Mahasiswa meminjam banyak buku. Banyak mahasiswa meminjam banyak buku atau Saya tulis dulu banyak Banyak. banyaknya. Banyak ke banyak. setiap Tiap mahasiswa buku. Setiap mahasiswa minjam banyak buku. Saya tampung dulu ya. Setiap mahasiswa Tiap meminjam buku banyak dipinjam oleh banyak mahasiswa. Satu buku mahasiswa dipinjam oleh mahasiswa. Satu mahasiswa meminjam banyak buku. Satu buku atau lebih dipinjam mahasiswa. Menituan juga bisa, oleh Kak. satu mahasiswa. Minituan. Ya menituan kayaknya. Bisa aja kayaknya. Coba saya tampung Iya. dulu. Many to many juga bisa kayaknya. Tapi Mini kalau tuan kayaknya bisa enggak? menituan kayaknya soalnya kalau buku Menituan. yang banyak itu Many bisa to many sama many to one kayaknya. Tapi kalau many to many ndaknya buku, misalkan buku yang banyak itu kan hanya bisa dipinjam satu orang aja pada saat itu. Nggak bisa Kan sekali. kalau dia 10 banyak bukunya, terus bisa Kak mahasiswa itu yang bisa 10 mahasiswa juga yang minjam buku itu. Iya sih benar. Makanya bisa kayaknya. Tapi atas nama satu orang mahasiswa kan? Enggak sih. Enggak cuma satu orang mahasiswa, kan mahasiswa itu banyak. Oh iya iya iya. Nah itulah pentingnya diskusi ya. Perlu dipikirin juga relasi. Ya. Dilihat di lapangannya seperti apa kan gitu. Misalnya kalau MKM bacanya gimana?
Kalau MKM, kira-kira bacanya gimana? Ini aja, Ji. Banyak buku dipinjam oleh banyak Setiap buku. Setiap buku dipinjam oleh banyak setiap mahasiswa. mahasiswa. Betul atau enggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Bisa jadi ada yang sama bukunya, tapi dipinjam sama mahasiswa yang berbeda. Iya, selama dia buku yang dimaksud tuh apa ya? Ada 2 mungkin dari jenis yang sama. Ya, jumlah Atau 10 mungkin juga. Iya. jumlah stoknya ya, atau eksemplarnya kan. Ya. Kan kadang-kadang kan perpustakaan kan di buku yang judulnya sama kan bisa saja lebih dari 1 ya. Iya. Di aplikasi perpustakaan kan biasanya stoknya, atau di toko buku aja kan satu buku kan stoknya banyak kan bisa dibeli oleh banyak orang kan, ya. Buku dengan judulnya sama. Jadi bayangannya jangan satu buku aja, nggak ada lagi yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung kasus juga gitu ya. Kalau mau yang 10 tadi misalnya ada 5 eksemplar, tapi ya dibuat kode yang berbeda gitu ya, kode buku yang berbeda bisa juga. Tapi kalau dibuat satu kode, ya bisa juga gitu ya. Cuma nanti membedakan adalah stoknya ya, nanti ada tambahan kolom stoknya. Jadi yang mana yang betul? MKM atau Kayaknya kedua-duanya benar, Pak. Kayaknya kedua-duanya, Pak, bisa tergantung kasusnya juga. Ya. Soalnya kayak banyak buku bisa sama banyak mahasiswa sekaligus, tapi banyak buku bisa juga di satu orang. Satu mahasiswa, benar. Ya, terutama kalau dekat-dekat tugas akhir. Kita tahu ya. Dan ngebayangin ya. Dekat-dekat tugas akhir. Iya, dua-duanya betul ya. Jadi banyaknya sama banyak satu ya. Jadi tergantung kasusnya di lapangan ya. Oke, kemudian lanjut. Kalau yang ketiga gimana? Relasinya ada berapa? Suami sama Satu. istri. Sama istri. Suami Satu ke istri. satu. Suami sama istri. 1 ke 1. 1 ke Untuk 1. Meni juga bisa. Iya, Bisa tergantung 4. 1 ke 4 bisa. tergantung kasusnya. Poligami, Pak. Selogika kan? Iya. Amin. 1 ke banyak juga bisa. Ini nafsuan semua. Iya. Ya. Sama relasinya apa? Menikah. Memiliki. Memiliki. Keduanya saling memiliki. Banyak tuh, banyak ya banyak. Yang cocok yang mana ini? Kardinalitas. Satu banyak. 1 ke 1. Ke 1. 1 ke 1. 1 ke banyak. 1 ke banyak. Satu ke banyak. Emang bener kan 1 ke banyak bisa. Boleh 1 istri, banyak istri. 1 suami, banyak istri. 1 ke 1. 1 ke 1. Tapi ada juga Aura setia nih. istri punya banyak suami, ada loh. Saya ngeliat beritanya. Banyak di India. Ambil yang 1 ke 1 aja. Udah keluar jalur topik guys. Oramu 1 ke 1 aja nih. Ada di Lombok Tengah lagi viral. Lagi viral. Nikahi 2 istri. Punya. 1 ke 4. 1 ke banyak, Pak. Sekali nikah 2 langsung. Banyak ke banyak, Pak. Sudah. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Usah dong kayak gitu, astaga. Ada tapi kasusnya. Aku setia. Banyak suami, 1 istri. Ya ada itu. Nggak boleh dong. Nggak bisa sih. 1 kakak, 1 kepala keluarga. Gimana? Satu negara, 1 pemimpin. Pak. 1 ke banyak juga. Bisa, Pak. Sepakat, Pak. 1 ke banyak. Dua-duanya benar, Pak. 1 ke 1. Keduanya benar sih. Tergantung di 1 ke banyak juga benar sih. mana lokasinya sama situasi. Tergantung kasus berarti.
Tergantung, nggak harus tapi bisa. Cuma Sunah. Dan tergantung yang buat basis datanya ya. Cowok atau cewek kan. Buat basis datanya cowok atau cewek kan. Betul nggak? Oke, jadi bisa satu ke banyak ya. Nanti bisa ditanyakan di Dukcapil, nah gimana tuh? Anda pernah lihat nggak? Belum pernah lihat sih. Satu kakak isinya lebih dari satu istri. Astaga. Pernah lihat nggak kakak? Enggak pernah. Nggak pernah, Pak. Belum pernah. Ya mungkin nanti dilihat ya di kasus. Misalnya di Dukcapil. Ya kalau buat sistem yang lain ya bisa saja kan, banyak. Data pegawai misalnya. Biasanya nggak di Dukcapil ya. Data pegawai misalnya kantor. Gitu. Oh ya, kayaknya satu miliki satu deh, kalau satu kakak. Harus kita. Oke, intinya bisa ya dua-duanya ya. Satu ke satu dan satu ke banyak. Ya, nanti tergantung studi kasusnya, lokasinya gitu ya. Kasusnya di mana. Kalau pendataan di desa kan bisa saja kan, kalau kita buat sistem informasi di pedesaan kan untuk mendaftar penduduknya, ada nama suami yang sama kan, ternyata ada data yang memiliki yang lebih dari satu. Oke, selanjutnya ini relasi antar kamar hotel dan tamu. Gimana nih yang keempat? Hotel. Kamar hotel ini untuk satu Kamar hotel dan tamu. Hotel, tamu. Relasinya menginap. Enggak banyak ke banyak. Kamar ya, kamar. Tamu. Nama relasinya? Menginap. Ditempati. Menempati. Kalimatnya menginap. Oh, Menginap aja ya. Iya. Iya, Pak. Boleh. Bisa. Gimana kardinalitas? One-to-one bisa. One-to-many juga bisa. One-to-many bisa. Saya tulis dulu. One-to-one. Ini ya. Kalau satu ke satu baca dulu gimana bacanya? Setiap Satu kamar. Satu kamar. Diinapi. Ya, diinapi ya. Ditempati. Boleh lah. Ditempati. Ya, yang penting ngerti lah gitu. Jadi Diinapi satu tamu. satu Memboking. Diboking. Booking. atau kamar hotel atau banyak kamar hotel kan bisa sekaligus, tergantung berapa banyak orang yang anunya. Tapi lebih sering satu to many. Tapi Pak, bagaimana kalau misalnya dalam satu kali transaksi itu ada tamunya jumlahnya banyak, akhirnya dia pesan 2 sampai 3 kamar gitu. Apakah itu bisa dikatakan many to many? Bisa ya? Bisa, tergantung kasusnya sih. Sistemnya bisa nggak menjalankan seperti itu? Harus dia pisah setiap kamar, setiap pemesan setiap kamar. Ya tergantung aplikasinya gitu ya. Nanti coba di Traveloka gitu, atau mana lah Bukalapak, kan ada hotel ya. Atau Airi ya, seperti itu.
Nah kan biasanya kan kalau ditulis di penjelasan setiap kamar, satu kamar garing 2 tamu, 4 tamu, 3 tamu, kan gitu kan ada ya. Oh iya Pak, biasa sih gitu. Tapi kan satu kamar Iya. bisa diisi oleh maksimal ya 2 orang, misalnya 2 tamu atau lebih. Nah untuk pemesanannya, yang tadi yang booking tadi ya mungkin tergantung sistem yang dibuat ya. Apakah dia bisa menampung logika seperti itu atau enggak. Ya, kembali lagi ke yang mendesain database-nya gitu. Jadi kalau orang yang buat seperti tadi kasusnya dia pengen langsung pesan dalam sekali satu tahap ya untuk beberapa kamar dengan satu nama. Itu nanti ya coba dicoba aja ya aplikasi online ini. Kan jangan sampai bayar kan nggak masalah kan. Kok mau pesan aja tanpa bayar kan bisa. Kan satu ke satu, gimana satu ke satu bisa nggak? Satu kamar diinapi satu tamu. Bisa. Bisa. Nah, satu tamu menginap di satu kamar. Kalau kita baca balik. Bisa. Itu juga ya. Kalau banyak, kalau satu kamar. Banyak tamu menginap di satu kamar. Bisa. Bisa. Setiap tamu menginap di satu kamar. Satu kamar. Nah, bisa ya. Bisa satu-satu, bisa satu ke M ya. Nanti tergantung kasusnya. Silakan coba aplikasi online ini apakah dia sama prinsip pembuatan database-nya atau enggak. Bisa nggak booking? Ya gimana? Berarti bisa dia Pak kalau dalam satu kasus itu lebih dari 2 jenis kardinalitas? Kan sudah disebut banyak. Ya. Maksudnya? Tetap satu kardinalitas. Oh, yang satu Cuma kan kasus. kalau sudah satu-satu ini kan sebenarnya sudah tercover sama satu KM. Ya enggak? Sebenarnya satu kardinalitas satu-satu ini kalau sudah ada satu M ya cukup satu M saja. Gitu. M ini kan banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3 kan sudah sama seperti satu. Jadi tetap satu kardinalitas saja, jangan 2. Tapi kalau kita sudah dibatasi 1 ke 1 gitu ya, otomatis kan nanti kalau dia melakukan menginap lagi ya dia harus selesaikan dulu inapan sebelumnya baru bisa masuk lagi data yang menginap berikutnya. Gitu. Ada kekurangan seperti itu kalau satu persatu. Jadi satu kamar diinapi oleh satu tamu. Iya Pak. Nah, misalnya datanya kan kamar A01 diinapi oleh tamu B gitu ya. Nanti untuk masuk data berikutnya kan sama ini ya, enggak. Nah dia harus selesaikan dulu masa inapnya dulu yang sebelumnya baru bisa masuk data. Itu kalau ke satu. Tapi kalau satu ke banyak dia bisa satu kamar menginap di banyak tamu ya. Jadi bisa di list beberapa nama ya, di dalamnya. Itu nanti perlu praktek sebenarnya kalau bayangkannya karena masih awal itu. Ya sambil dibayangkan isinya lah gitu ya. Intinya sambil dibayangkan isinya. Supaya kira-kira tahu kardinalitasnya yang sesuai seperti apa gitu ya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau many to many juga kayaknya bisa nggak Pak? Nah, itu menu. Ya tadi yang kasus yang tadi ya, yang many to many kan bacanya setiap kamar
diinapi oleh banyak tamu ya. Betul ya? Setiap kamar Bisa. diinap. Kalau kita baca sebaliknya, setiap tamu menginap di banyak kamar. Bisa nggak? Kurang tepat kayaknya, Pak. Kalau hubungan dengan booking ya mungkin tergantung aplikasinya ya. Iya. Kalau booking beberapa kamar, bisa saja. Kan sebenarnya kalau aplikasi seperti ini kan menginap sama booking itu apa ya? Sama lah gitu ya. Sejajar ya. Kan nggak beda ya. Menginap sama booking kan sama aja gitu. Kan nggak data juga itu siapa teman menginap kita gitu ya. Nah, logikanya. Nah, kita lanjut. Lanjut, Pak. Masih ada ya. Ya, kemudian simbolnya, simbol yang lain tadi kan ditulis angka ya, 1 ke 1 gitu kan. Bisa juga ditulis seperti ini, kalau 1 ya garis lurus. Kalau banyak many itu ada cabang 3 seperti ini. Ya, bisa juga digambar seperti ini di IRI-nya. Kalau banyak ke banyak ya berarti ada cabang 3 setiap sisinya ya, kiri dan kanan. Dan nanti bebas ya, terserah mau tulis kayak 1 ke 1, pakai angka gitu ya. Kita bebas. Kemudian derajat minimum ya. Jadi yang tadi yang sebelumnya derajat atau kardinalitas yang kita lihat sebelumnya itu kan nilainya maksimum ya. Tapi bisa juga kita tambahkan minimumnya. Tapi ini adalah opsional aja, tambahan aja, boleh ditulis, boleh enggak. Kita lihat contohnya ya. Untuk penulisannya, notasinya seperti ini X, Y. X adalah minimumnya, dan Y-nya adalah maksimumnya. Misalnya contohnya, di sini, nah ini ya, fokus ke ini aja ya, relasiannya, kardinalitasnya. 0,N berarti minimum 0 mahasiswa, dan maksimum banyak mahasiswa ya, yang mengikuti pengajaran di suatu kuliah. Sama halnya juga dengan kuliah, itu bisa 0 kuliah, dan banyak, maksimum banyak. Ini kan tergantung peminatan ya. Ya, seperti kita kan mata kuliah pilihan. Ya kalau peminatnya sedikit atau nggak ada sama sekali kan nggak bisa dibuka gitu ya. Tuh. Tetap ada mata kuliahnya, tapi karena nggak ada peminatnya, nggak ada mahasiswanya, ya nggak bisa jalan gitu. Jadi itu maksudnya ya, minimal 0. Mau diganti 0 bisa 1, 2, 3, ya tergantung kasusnya. Ya. Ini opsional aja, boleh ditulis atau enggak. Kalau mau tulis yang sebelumnya itu kan maksimal ya. Berarti kalau yang tadi itu N ke N aja sudah cukup. M ke N banyak. Seperti itu sudah cukup. Ini nanti coba dianalisa sendiri ya. Kan di video sudah dijelaskan ya untuk relasinya ya. Apakah benar nggak logikanya kan tadi kita belajar kardinalitasnya. Yang percepat aja ya, slide-nya agak banyak. Kemudian varian entitas, ada entitas kuat sama entitas lemah ya. Jadi di sini kalau entitas kuat itu dia bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan entitas lainnya. Kalau yang entitas lemah itu ya sebaliknya gitu ya. Dia bergantung dengan entitas suatu entitas gitu ya, suatu entitas.
Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada entitas kuat, itu adalah pegawai ya. Jadi notasinya ya seperti biasa, entitasnya satu kotak. Kalau entitas lemah ini, nah ini ada tambahan notasi baru. Double kotaknya ya, jadi 5 kotak di dalamnya. Ini menandakan kalau dia entitas lemah. Nah, kalau di pegawai kan ada istilahnya ada tanggungan buat istri dan anak ya. Dan itu kan masuk ke dalam gaji ya bisa. Nah, kalau dia bukan pegawai, apakah masih ada tanggungan istri dan anak? Ya? Kalau bukan pegawai misalnya. Jadi saya bisa enggak ya? Tergantung lokasi kasusnya di mana gitu kan. Kalau pegawai apa? Misalnya apa? Pramusaji misalnya. Kan pegawai ya. Di suatu apa, restoran misalnya. Apakah di dalam sistem di restoran itu untuk pegawai tersebut ada tanggungan anak atau istri? Kira-kira gimana kan? Ada aplikasi buat ini, aplikasi pegawai di restoran. Ada nggak tanggungan anak dan istri? Ada yang mau berpendapat? Kalau dilihat Kak, Pak, kalau di pegawai itu kan ada NIP ya Pak ya? Iya, menandakan istilahnya itu pegawai negeri lah, istilahnya Pak ya. Kalau misalnya dia pensiun, tetap memang dia bukan pegawai tapi tetap dapat tanggungan kan Pak? Bukannya kayak gitu? Saya kurang tahu juga, cuma gajinya cuma kalau pensiunan tuh kalau nggak salah itu kalau masih hidup ya itu kalau nggak salah 70% dari gaji saat dia bekerja kalau nggak salah. Nah di dalamnya nggak tahu ada unsur tanggungannya atau enggak ya. Oh ya Pak, berarti tetap tergantung berarti Pak ya? Ya tergantung. Ini mungkin perlu apa namanya mencari data ya, data seperti itu. Dan saya belum pernah cari data untuk yang data pensiun apakah dari dia di total 70% itu ada masuk tanggungan istri atau anak. Ya. Tapi kalau masih pegawai aktif biasanya ada tanggungan istri dan anak ya. Tapi misalnya pegawai swasta nih gimana kira-kira? Pegawai swasta. Kalau pegawai swasta kan nggak punya NIP ya Pak ya? Kayaknya kalau menurut saya ini akan bisa dibilang entitas lemah kalau misalnya ada satu atribut status di pegawai Pak. Mungkin itu. Karena kalau misalnya statusnya situ berbeda eksistensinya, berarti di tanggungan juga akan berbeda nanti Pak. Gitu kayaknya. Ya bisa juga. Ya kembali juga ke pegawai swasta mana gitu kan. Ya, Pak. Ada yang kembali juga ke situ apakah swasta ini kan gajinya kan bukan dari pemerintah gitu. Karena kan dia memikirkan biaya itu dapat dari mana gitu ya. Kalau sumber pembiayaan gajinya berkurang mungkin kan di-cut saja ya untuk tanggungan istri dan anak kan bisa saja. Jadi tergantung dari perusahaan swasta juga ya. Kalau perusahaan besar ya mungkin ada kemungkinan ada tanggungan istri dan anak gitu ya. Tapi untuk perusahaan kecil ya saya rasa mungkin nggak ada ya tanggungan. Jadi tergantung kasusnya ya. Kasusnya kalau untuk yang di pegawai negeri sipil gitu ya, ya kita buatkan entitas tanggungan. Tapi kalau di
bukan swasta gitu ya, pegawai swasta mungkin entitas tanggungannya kita hapus saja, jadi cukup dengan pegawai saja, gitu. Pegawai dan gaji. Nah, jadi dikondisikan untuk pembentukan entitasnya. Ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Siapa? Selanjutnya jenis atribut ya. Yang atribut key atau nama lainnya yang biasa kita sebut adalah primary key ya. Primary key dan nilainya unik ya gitu. Kemudian ada atribut simpel, nilainya tunggal ya. Jadi namanya ya hanya satu ya, tunggal itu. Harga juga nggak boleh harganya lebih dari satu. Mungkin kita harga berbicara di tempat yang sama, misalnya aplikasi di supermarket, niaga misalnya. Nah, harga sabun Lifebuoy itu ya, yang ukuran berapa, kan satu ya, nggak ada nilai. Misalnya nilai harganya 12.000, kan nggak mungkin nilainya 2 gitu, 12.000 dan 15.000. Jadi nilainya satu, tunggal gitu ya. Kemudian yang nilainya banyak ini multi value gitu ya. Contohnya adalah gelar dan hobi ya. Gelarnya apa? Misalkan bisa lebih dari satu ya. Hobinya main bola, nonton gitu ya. Gitu. Kemudian atribut composite itu contohnya adalah alamat dan waktu. Jadi maksudnya bisa kita pecah lagi ya ke dalamnya. Jadi alamatnya bisa masuk ke dalam. Kita pecah jalan, RT RW-nya gitu ya. Di kabupaten, kota, kecamatan, ya, terus dipecah gitu seperti itu bisa. Tapi tergantung aplikasi yang dibuat ya. Kadang-kadang kan aplikasi yang dibuat itu cukup menyediakan satu tempat mengisi alamat aja, ditulis lengkap alamatnya. Tapi ada juga aplikasi yang penulisannya kolom formulirnya ya dipisah-pisah. Jalan apa, RT apa gitu ya, seperti itu. Misal kayak apa di bank ya, formulir di bank kan dipisah-pisah ya. Ada jalan, ada RT RW seperti itu. Ada kecamatan, ada kota, dipisah ya. Itu nanti tergantung aplikasinya. Aplikasi yang kalian buat. Kemudian atribut derivatif ini atribut yang diturunkan dari atribut lainnya. Jadi otomatis dihitung oleh sistem ya. Jadi kita nggak perlu menghitung lagi. Misalnya umur dari tanggal lahir. Nah, ada data tanggal lahir nih, atribut tanggal lahir. Untuk menghitung umur ya tinggal dikurangnya aja tanggal sekarang dengan tanggal lahir. Kan ketemu itu umurnya ya. Ini berapa hari, berapa tahun. Ya. Kemudian ini contoh-contohnya. Untuk primary key jangan lupa dikasih garis bawah ya. Supaya kalau pada saat kita melihat IRD, kita bisa langsung fokus ke garis bawah. Oh ini adalah primary key dari ruang. Ini pegawai sama juga. Nah, intinya ada garis bawah gitu ya untuk atribut key. Yang lainnya adalah atribut lengkap saja untuk menjelaskan entitas pegawai dan ruang. Kemudian foreign key ya. Foreign key sudah beberapa kali dijelaskan. Jadi dia berfungsi untuk meminjam atribut key yang ada di suatu entitas supaya terjadi relasi ya antar dua entitas atau lebih. Seperti ini ya. Jadi foreign key jadi nanti ada satu primary key yang menjadi foreign key yang disimpan di entitas yang lain. Ya. Di sini kita lihat, di sini ada tabel mata kuliah dan tabel dosen. Kita lihat di sini ada PK itu adalah primary key, FH itu adalah foreign key ya. Nah, foreign key ini disimpan di tabel mata kuliah. Nah,
Jadi foreign key itu adalah kode dosennya ya. Itu diambil dari tabel dosen, kemudian dipinjam ke tabel mata kuliah kode dosen. Nah, nanti ada aturannya kenapa foreign key-nya disimpan di mata kuliah, itu nanti di temuan berikutnya. Ya, sederhananya, foreign key itu ada di N-nya, kardinalitas N. Ya, kalau satu ke N, pilih ke N-nya. Ya. Jadi tempat menyimpan foreign key itu di N. Nanti kalau N ke N, nah beda lagi. Disimpan di foreign key-nya di mana. Ya, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Kalau satu ke satu bebas. Ya, foreign key-nya mau di mana. Coba nanti kalian pikirkan, kalau tadi kan foreign key itu harus di N ya. Kalau satu ke N. Kenapa nggak di satu? Nah, itu nanti bisa dibayangkan datanya ya. Datanya. Kalau ada foreign key-nya, misalnya foreign key, kalau disimpan di tabel dosen berarti yang dipinjam itu kan primary key dari tabel mata kuliah ya, kode mata kuliah disimpan di tabel dosen. Nah, nanti silahkan dibayangkan isinya. Apakah sudah cocok atau enggak? Ya? Apakah betul atau enggak? Kemudian atribut simple. Ini ya nilainya satu ya, tunggal ya tadi. Nama, harga, dan kualitas. Kemudian yang ganda. Jadi ini simbolnya ellipse double ya. Jadi dia memiliki atribut gelar yang nilainya bisa lebih dari satu. Kemudian atribut komposit ya adalah pemecahan nama ya, nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif. Ini yang tadi yang dihitung umur ya, umur dari tanggal lahir ya, tinggal dikurangi aja nanti sistem yang menghitung otomatis. Ya, jadi simbolnya ada garis putus-putus ya, atributnya adalah atribut derivatif. Nah, ini notasi lengkap dari IRD, ya. Tambahan dari penjelasan sebelumnya ya, dari slide sebelumnya. Ini lengkapnya seperti ini. Kemudian derajat relationship dibagi 3 ya, ada unary derajat 1. Berarti dia hanya memiliki satu entitas dalam relasinya ya. Nah, contohnya seperti ini, manusia menikah dengan manusia, gitu ya bacanya ya. Nanti untuk kardinalitasnya ya terserah kalian ya. Satu ke satu atau satu ke banyak. Ya. Jadi bentuknya entitasnya hanya satu ya. Dan kadang-kadang ada juga yang menggambarkan gini ya, gambarnya nah, ini ya, relasinya linknya di gambar seperti ini ada juga. Mungkin lebih mengerti kan kalau gambar seperti ini ya. Dia menikah dengan bisa di sini satu gitu ya, ini ya dua gitu. Kemudian kalau yang binary, yang kedua binary ini yang kita lihat contoh sebelumnya itu kan binary seperti ini ya. Yang pegawai memiliki kendaraan. Ini yang kita sebut binary. Jadi ada dua entitas. Kalau yang tiga entitas dihubungkan dengan satu relasi itu kita sebut dengan ternary. Gambarannya seperti ini ya. Nah, bacanya ya boleh sembarang aja. Buat kalimat yang pokoknya yang mengena lah gitu ya. Misalnya pegawai pada kota apa gitu ya. Bekerja pada, misalnya tergantung kardinalitasnya satu atau banyak proyek gitu ya. Bekerja pada banyak proyek atau satu proyek. Nah itu ya sambil dilihat kardinalitas juga. Jadi pegawai bisa juga buat pegawai bekerja pada proyek di kota, gitu ya. Mana-mana terserah kalian buat kalimatnya, gitu ya. Yang penting dia bisa
menjelaskan relasi. Kemudian batasan relasi ada 2 tipe ya. Nanti penjelasannya bisa dilihat di video ya, lebih detail. Intinya partisipasi totalnya adalah dia saling bergantung antar entitas. Jadi kalau satunya tidak ada, otomatis yang satunya karena dia bergantung total, ya, otomatis entitas satunya tidak bisa berjalan. Ya. Misalnya di sini dosen, ya, entitas dosen dengan mata kuliah. Jadi dosen itu bergantung dengan mata kuliah. Kalau dosen tidak mengajar, ya tidak bisa disebut dosen ya. Karena tugas dosen itu kan ada ya, tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, termasuk pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian. Jadi kalau salah satu saja tidak dikerjakan, itu belum sempurna disebut dosen. Ya. Di pengajaran kalau nggak ada mata kuliah, ya nggak ngajar dosennya. Dan kewajiban dosen setiap semester itu harus ngajar. Ya. Jadi nggak boleh tidak ngajar. Sama halnya juga kalau sebaliknya. Mata kuliah ini bergantung juga dengan dosen. Ya. Kalau nggak ada dosen, mata kuliahnya ada, ya nggak jalan juga gitu ya mata kuliah. Sampai ngajar kan. Jadi karena dia saling bergantungan, partisipasi total, jadi simbolnya adalah 2 garis. Kemudian partisipasi sebagian. Ini sebaliknya dengan yang partisipasi total. Jadi hanya satu entitas yang bergantung, tapi entitas yang lain, yang satunya lagi, nggak terlalu bergantung gitu ya. Karena di sini dosen. Jadi dosen itu, ini kalau kita baca, satu dosen itu mengkoordinir banyak dosen gitu ya. Jadi di sini ada partisipasi. Jadi dosen kan banyak ya. Misalnya di prodi TI, misalnya saya, Pak Ani, Pak Aryan, ya. Itu bergantung dengan koordinator, ya, misalnya Kaprodi. Tapi Kaprodi ya tidak bergantung secara penuh kepada dosen ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ya, tugas fungsinya ya, gitu ya. Kemudian ada penambahan lagi, ada istilah super type dan ya. Kalau super type ini umum, kalau subtype ini adalah khusus gitu ya. Kata lainnya yang sederhana, umum dan khusus. Contohnya kalau yang umum, subtype itu adalah mobil. Khususnya apa dari mobil? Ada sedan, ada bus, ada van gitu ya. Nah, ini cara menggambarnya ya, cara menggambar dari suatu hubungan supertype dan subtype. Ya. Ini kita lihat di sini. Supertype itu memiliki atribut-atribut yang umum. Jadi ditulis di atasnya, atribut yang umum. Kemudian di dalam supertype. Jadi umum ya, supertype. Umumnya, nah tadi ke mobil ya. Khususnya apa? Ada tadi sedan, ada bus, ada van ya. Subtype 1 itu mobil, subtype 2 bus, subtype 3 van. Nah, setiap atribut di subtype itu harus memiliki atribut khusus yang membedakan antar subtype 1, subtype 2, dan subtype 3. Kalau ada kasus, misalnya atribut di subtype 1 dengan subtype 3 itu sama, ya sebaiknya digabung menjadi satu entitas. Karena atribut khususnya sama. Ya. Kalau ketemu kasus seperti itu. Kemudian di dalam nanti ada bahasa pemrograman itu. Sekarang kan ada yang berorientasi objek ya.
Jadi ada istilah pewarisan di dalamnya. Jadi subtype ini kita sebut dengan orang tua. Subtype-nya ini sebagai anaknya ya. Jadi atribut umum yang dimiliki oleh orang tua itu bisa kita wariskan. Jadi tadi ada istilah pewarisan. Bisa kita wariskan ke anak-anaknya ya. Anak-anaknya adalah subtype 1, subtype 2, dan subtype 3. Jadi karena bentuk pewarisan, atribut umum ini yang ada di subtype tidak perlu kita tulis lagi di setiap subtype ya. Karena nanti akan semakin rame ya gambar di IRD-nya, itu kan jadi membuat bingung gitu ya. Jadi cukup di umumnya saja, yang atribut umumnya yang sama ya, jadi bisa kita wariskan. Jadi kita tidak perlu menulis. Kemudian dalam pembuatan jadi IRD itu bisa kita pikirkan secara generalisasi dan spesialisasi ya. Jadi tergantung kalian ya, mau sukanya mana gitu ya. Atau pola pikirnya mana. Jadi generalisasi itu ini ya, bottom up ya. Jadi pikirnya bottom itu khusus, up itu adalah umum ya. Jadi kita buat khususnya dulu, baru umumnya ya. Kalau spesialisasi ya kebalikannya, kita buat umumnya dulu, baru khususnya. Ya, tergantung kalian gitu ya, pola pikirnya seperti apa. Karena tadi kan kalau yang generalisasi kan bottom itu khusus itu adalah mobil, sedan, sama bus ya, sama van ya. Nah itu up-nya apa? Misalnya ada, jadi apa ya? Umumnya mobil ya, gitu ya. Khususnya sedan, bus, sama van ya. Up-nya itu kita baru pikirkan umumnya apa? Oh itu termasuk mobil. Atau kebalikannya, kita pikirkan mobilnya dulu, baru khususnya. Ini simbol yang lain. Bisa pakai istre gitu ya. Atau panah seperti ini. Dia mengarah ke orang tua. Ini ada contoh yang lain, generalisasi gitu ya. Kita lihat ada gini, generalisasi kan tadi pikirnya adalah bottom up ya. Jadi kita pikirkan khususnya dulu. Ini adalah khususnya mobil, truk, sama motor ya. Ya, kemudian kita tentukan entitasnya. Entitasnya apa gitu ya. Ya, apa? Entitas atribut ya, atribut yang warna putih. Atribut yang warna putih ini adalah atribut umum. Kalau yang hitam ini adalah atribut khusus. Ya. Nah, selanjutnya, yang putih-putih ini kita kelompokkan jadi atribut umum ya. Dan yang hitam ini jumlah penumpang dan kapasitas ini sebagai subtype-nya di atribut di subtype. Nah, akan menjadi lebih sederhana kalau kita menggambar IRD seperti ini daripada kita menggambar seperti ini. Kita buat relasi, nah kan atributnya berulang ya ditulis. Ya, jadi hanya ditulis yang membedakan saja ya, atribut yang membedakan dari subtype-nya. Ya. Kemudian selanjutnya, ini juga contoh yang lain ya, bisa dilihat. Generalisasi berarti khususnya dulu ya, D3 sama S1. Umumnya adalah mahasiswa. Ini yang spesialisasi ya. Spesialisasi. Nah, kita lihat di sini adalah buku cadang ya.
itu adalah umumnya. Kita pikirkan umumnya dulu, baru khususnya. Umumnya adalah suku cadang, baru kita pikirkan khususnya. Ada suku cadang buatan sendiri dan suku cadang. Ya, contohnya itu spesialisasi. Contoh yang lain, spesialisasi kita tentukan dosen dulu. Oh, dosen itu ternyata ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di sini kita lihat atribut yang dimiliki oleh subtype itu tidak ada yang sama, ya. Tidak ada yang sama. Seperti saya bilang tadi, kalau ada yang sama atau semuanya sama, ya digabung saja jadi satu entitas. Jadi karena atribut di dosen tetap dan dosen tetap ini berbeda, bisa dipisah seperti ini. Nggak perlu. Kemudian atribut yang ada di supertype itu ada kode dosen, nomor HP, alamat, nama dan tanggal gajian itu bisa diwariskan ke anak-anaknya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi dosen tetap itu di implementasinya, gitu ya, dalam coding itu memiliki 4 atribut. Ada 1, 2, 3, 4 ditambah ini yang umum 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 9 atribut di dosen tetap. Dan dosen tidak tetap itu ada 8 atribut, ya. Jadi ini bisa diwariskan, ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bisa diwariskan, ya, yang dari atribut umum. Agregasi, ini kita lihat contoh gambarnya aja, ini sudah lewat. Jadi agregasi itu adalah hubungan yang membuat syarat, gitu ya. Jadi agregasi ini yang kotak ini, ya. Jadi mahasiswa harus mengikuti mata kuliah dulu, ya. Nah, ini saya sengaja nggak baca dulu kardinalitasnya. Mahasiswa mempelajari mata kuliah dulu, baru bisa mengikuti praktikum, ya. Jadi yang di kotak ini harus bisa dijalankan dulu, gitu ya. Baru bisa mengikuti praktikum. Nah, itu agregasi. Nanti akan salah jika mahasiswa langsung berelasi dengan praktikum tanpa terjadinya agregasi, gitu ya. Kalau mahasiswa saya relasikan dengan praktikum, nah ada kemungkinan kan mahasiswanya bisa langsung praktikum, ya, tanpa ikut teorinya. Kan salah juga kan. Nah, sebaiknya seperti ini, mahasiswa harus ikut teorinya dulu, mata kuliahnya dulu, baru bisa ikut praktikum. Ini contoh-contoh, ya, untuk menggambar IRD. Nanti bisa cari banyak sih software gratis, ya, di internet itu. Mungkin lebih banyak software UML, ya, mungkin cari itu. Jadi Unified Modeling Language. Nah, itu bisa juga IRD, menggambar IRD. Banyak yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi kalau yang gratis sudah cukup menurut saya. Fitur-fiturnya sudah bagus, sudah lengkap. Kemudian langkah-langkah membuat IRD. Yang pertama, identifikasi entitasnya dulu yang terlibat. Jadi cari entitas yang penting saja, ya. Misal buat SIA kan entitasnya banyak di kampus, ya. Ada satpam, ada rektor. Nah, kira-kira satpam itu berhubungan dengan SIA enggak, gitu kan? Kalau nggak berhubungan, ya jangan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi entitas yang terlibat saja yang dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya dari setiap entitas itu cari primary key-nya dulu, ya. Cari primary key-nya dulu. Yang ketiga, identifikasi relasinya, ya, dan foreign key-nya seperti apa. Kemudian menentukan derajat dan kardinalitas, ya. Baru atribut pelengkap lainnya. Selain primary key, ya, tadi, ya. Kemudian lihat kembali IRD yang sudah dibuat, apakah ada yang salah atau enggak, ya. Misalnya kardinalitasnya, ya, dibacalah pelan-pelan kalimatnya, apakah sudah sesuai logika atau enggak.
Ya ini nanti dicoba sendiri ya, studi kasus. Setelah kalian pelajari yang tadi IRD, nanti dicoba korek-korek ya. Nanti gambar IRD-nya ya, IRD-nya. Nah, ya nanti bisa dicoba sendiri ya. Kalau yang ini apa tadi, supertype dan subtype ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Ya materinya ini aja. Ada pertanyaan kira-kira? Agak panjang sih materinya, makanya kita ngebut. Nanti bisa dilihat di video ya, untuk yang lebih detail lagi. Ya, Baik, Pak. Udah jam 10 lewat. Mungkin ada dosen lain yang pengen masuk. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak sepertinya, Pak. Ya. Izin Oke, nanti bisa ditanyakan minggu depan ya. buat siapa? Nanti coba dulu ini, latihan dulu kasusnya. Ya. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.